Senja yang muram tergantung di atas rumah sakit Nirmala, sebuah struktur kolosal yang ditinggalkan sejak kerusuhan tahun 98, kini menjadi sarkofagus bagi ingatan yang beku. Arga, seorang penjelajah urban yang dibalut sinisme tebal, menyelinap melewati gerbang besi yang berkarat, mencari sensasi yang lebih autentik daripada mitos urban yang beredar di kalangan pemuda. Udara di dalam kompleks itu bukan hanya dingin, melainkan mati, berbau percampuran kapur berus usang, debu berabad-abad, dan aroma samar cairan formalin yang entah bagaimana masih bertahan meski tanpa kehadiran zat cair itu sendiri. Setiap langkah Arga di lantai teraso yang retak menggema, suara sepatu botnya siulolala ditanggapi oleh desahan panjang dari dinding-dinding yang melapisi sejarah kegagalan medis dan keputusasaan yang tak terucapkan. Ia memasuki lobi utama. Di sana, meja resepsionis yang terbalik dan kalender yang menunjukkan tanggal kematian. Institusi itu 17 Mei tahun 1998 menjadi pengingat visual yang mencekam. Tujuan Arga adalah untuk membuktikan bahwa kengerian sejati hanya ada di dalam pikiran. Tetapi semakin jauh ia menyusuri koridor yang diselimuti tirai kotor, semakin ia merasa bahwa Nirmala adalah sebuah mesin waktu yang membeku, menyimpan bukan hanya artefak masa lalu, melainkan juga emosi mentah yang tidak pernah diizinkan untuk membusuk dan menghilang. Melangkah lebih dalam menuju bangsal perawatan intensif di lantai 2, Arga mulai merasakan perubahan yang lebih substansial daripada sekadar penurunan suhu. Ia memasuki area akustik yang aneh. Di sana, keheningan terasa begitu pekat hingga berdengung. Tetapi di bawah dengungan itu, ia menangkap suara-suara yang sangat halus, seperti bisikan udara dingin yang melalui celah gigi atau bunyi gesekan logam pada ubin yang jauh. Senter Arga menyorot sederet ranjang besi berkarat. Beberapa di antaranya masih memiliki tali pengikat kulit yang usang dan mengerikan. Saksi bisu, apai apia, pengekangan yang putus asa. Di salah satu kamar, ia menemukan tumpukan rekam medis yang berserakan, nama-nama yang kini hanyalah tinta pudar. Tetapi saat ia membalik lembaran yang basah oleh kelembaban, ia melihat foto seorang anak perempuan dengan mata besar dan sedih, disertai diagnosis kegagalan ginjal dan catatan tangan yang tergesa-gesa tentang kurangnya suplai vital. Tepat pada saat itu, Arga merasakan hembusan udara hangat tepat di belakang lehernya. Kontras tajam dengan dinginnya ruangan, sebuah sentuhan yang begitu nyata dan intim, sehingga ia tersentak, menjatuhkan senter. Dalam kegelapan, sesaat sebelum ia berhasil meraihnya kembali, ia yakin mendengar tangisan anak kecil yang tercekik, terpotong siolohala, diputus paksa. Sebuah residu suara yang menuntut perhatian, bukan dari telinganya, melainkan dari sumsum tulangnya. Ketegangan psikologis. Arga mencapai puncaknya saat ia tiba di lorong bedah yang steril dan mengilat. Kontras tajam dengan sisa bangunan yang membusuk. Di ruang operasi nomor 4, lampu operasi besar masih menggantung, menjadi fokus cermin kengerian. Arga berdiri di ambang pintu, menatap bayangan dirinya yang memanjang di lantai ubin keramik yang dulunya putih. Namun, bayangan lain muncul di samping bayangannya, samar-samar dan transparan, bergerak tanpa sumber cahaya. Yang jelas sosok seorang perawat dengan masker bedah yang tergantung longgar, mencondongkan tubuh di atas meja operasi yang kosong. Sosok itu
bukanlah hantu yang menakutkan secara visual, melainkan energi yang berat dan menyedihkan. Ia adalah cetakan abadi dari kelalaian. Arga mencoba mengabaikannya sebagai pantulan kelelahan visual. Tetapi ketika sosok itu mengangkat tangan kurusnya, jari-jarinya menunjuk ke noda hitam pekat di sudut ruangan yang mungkin dulunya darah kering. Arga membeku. Rasa dingin yang ia rasakan sebelumnya kini terasa seperti tekanan fisik. Sebuah beban moral yang tidak miliknya diproyeksikan langsung ke kesadarannya. Sosok itu tidak bergerak, tetapi tatapan kosongnya mengkomunikasikan seluruh sejarah rumah sakit ini. Tempat di mana sumpah Hippocrates telah dikhianati dan kehidupan dianggap sebagai komoditas yang dapat diabaikan di tengah kekacauan, didorong oleh kebutuhan untuk mengungkap inti dari trauma Nirmala. Arga melanjutkan perjalanan turun ke bagian kamar mayat, area yang secara harfiah merupakan titik paling gelap dari institusi tersebut. Koridor di bawah tanah itu sempit, berbau ozon dan karat yang intens, dan benar-benar bebas dari cahaya alami. Arga harus menyusuri lorong panjang yang dipenuhi troli usang dan pintu baja berkarat. Di ambang pintu kamar mayat, ia melihat pemandangan yang paling mengganggu. Sepasang sepatu pantofel kulit mengering tergeletak persis di bawah papan pengumuman yang mencantumkan kebijakan otopsi yang sudah usang, seolah-olah ditinggalkan dalam ketergesa-gesaan. Di dalamnya, Arga menemukan berkas yang utuh, sebuah laporan investigasi internal yang menguraikan serangkaian kematian yang tidak dapat dijelaskan. Ditutup dengan turgese jesa dengan tanda tangan seorang direktur medis yang kini terlupakan. Tiba-tiba, Arga mendengar suara yang tidak konsisten dengan fenomena sebelumnya. Bukan bisikan halus, melainkan suara langkah kaki yang berat dan terseret datang dari lorong di belakangnya. Seolah seseorang membawa beban yang tak tertahankan, menyeret diri melintasi genangan air yang tidak terlihat. Suara itu berhenti sangat dekat dan Arga menyadari kengerian terbesar di tempat ini. Yang bergentayangan bukan hanya korban yang menderita, tetapi juga para pelaku yang dikutuk untuk mengulangi prosesi penyesalan mereka. Saat Arga berbalik, ia berhadapan langsung dengan manifestasi yang sesungguhnya. Itu bukanlah perawat atau pasien yang menyedihkan, tetapi sosok seorang pria tinggi dengan jas operasi yang robek dan mata yang memancarkan kelesuan dan kekosongan tak terbatas. Dokter kepala yang namanya tertera di laporan yang ia baca. Wajahnya pucat pasi, menampakkan keputusasaan yang melampaui kematian. Ia berdiri di tengah lorong yang banjir ilusi. Sosok itu tidak mencoba menyentuh Arga, tetapi mengeluarkan bisikan yang terdengar seperti ratusan ribu keluhan pasien yang tumpang tindih. Kami lari, kami abaikan, dan kini kami terkunci bersama dosa. Ketakutan yang dialami Arga bukanlah takut akan serangan fisik, melainkan teror yang timbul dari pengakuan moral yang dipaksakan. Sosok dokter itu perlahan-lahan mendekat. Dan saat ia menunjuk Arga, ia tidak menunjuk untuk mengancam, tetapi untuk menuduh, mengatakan melalui kesunyian bahwa kejahatan terbesar bukanlah kematian yang disebabkan, tetapi kegagalan untuk menganggap hidup itu suci. Di mata hantu itu, Arga melihat bayangan dirinya sendiri. Refleksi ketakutan Arga akan pengabaian yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Sebuah kesadaran yang menusuk bahwa Nirmala bukanlah tentang hantu yang menakutkan,
melainkan cermin abadi bagi tanggung jawab yang dibuang. Arga melarikan diri dari rumah sakit. Nirmala bukan karena dorongan naluri bertahan hidup, melainkan karena kengerian filosofis yang ditanamkan oleh hantu-hantu itu. Ia lari dari bayangan tanggung jawab yang ia hindari. Saat ia tersandung keluar dari gerbang besi, kembali ke udara malam yang dingin dan hidup. Keheningan dunia luar terasa hampa dibandingkan dengan raungan kebenaran di dalam rumah sakit itu. Arga akhirnya memahami pelajaran pahit yang disembunyikan Nirmala, bahwa penampakan terburuk bukanlah entitas yang transparan, melainkan kebenaran yang ditolak. Rumah sakit itu berdiri sebagai monumen nyata bagi gagasan bahwa kesalahan yang tersembunyi, yang tidak pernah diakui atau ditebus, akan terus bergentayangan dalam bentuk kutukan moral yang abadi, mengikat baik korban maupun pelaku dalam lingkaran penyesalan yang tak terputus. Arga membawa pulang bukan kisah horor yang ia cari, melainkan beban peringatan bahwa setiap tanggung jawab yang diabaikan dan setiap tugas yang ditelantarkan adalah bayangan yang suatu hari nanti akan menuntut pengakuan, memastikan bahwa keadilan setidaknya dalam bentuk penderitaan abadi pada akhirnya akan selalu tercapai.